Pejamkan mata, tundukkan kepala, ikuti arahan saya. Tarik nafas, tarik sedalam-dalamnya dan lepaskan secara perlahan. Coba tarik sampai kau digigit tenang. Tarik dan lepaskan perlahan. Tarik lewat hidung dan lepas perlahan lewat mulut sampai kau baru digigit tenang. Jika belum masih resah di dalam, masih kacau, tarik lagi sampai kau enak rasanya. Jangan ketawa. Tarik perlahan, tidak usah bunyi. Tarik saja lewat hidung, kemudian hembuskan perlahan lewat mulut. Pelan-pelan saja. Ini untuk diri. Sudah, tundukkan kepala. Tundukkan kepala, jangan menoleh, tundukkan. Lepaskan egonya, lepaskan keangkuhan yang ada di hatinya. Lepaskan keegoan. Mari kita memejamkan kedua mata kita. Pejamkan kedua mata. Buanglah ego, buanglah keangkuhan. Buang keangkuhan, keegoanmu yang ada di dalam hatimu itu, buang. Sampai menyentuh hati nurani yang paling dalam. Rasakan dan fungsikan mata hati. Pejamkan matamu untuk sejenak mengenal orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita yaitu kedua orang tua. Saya bertanya, siapa di antara kalian yang ibunya telah meninggal? Angkat tangan. Berdiri saja, berdiri. Yang lain dosa menoleh. Berdiri saja. Yang lain dosa menoleh. Tetap tunduk. Siapa di antara kalian yang ayahnya telah meninggal? Berdiri. Yang lain tetap tunduk. Siapa di antara kalian yang kedua orang tua yang telah tiada? Berdiri. Jangan tetap dulu. Oke, silakan dulu. Silakan dulu. Bayangkan, tetap tutup matanya, pejamkan mata. Bayangkan sekarang wajah ibu kalian. Hadirkan ingatan kalian tentang wajah ayah kalian. Kenapa ibu yang menyayangi kalian? Coba, ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita pergi berangkat sekolah. Ibu yang terharu setiap saat melihat kita sedang berpakaian sekolah menuju ke sekolah. Ayah yang rela menghabiskan waktu kita, yang selalu mengorbankan waktunya untuk mengantarkan kita ke sekolah, dan bahkan rela menunggu di depan gerbang sekolah untuk menanti kamu pulang dari sekolah. Ayah dan ibu kita yang rela berpanas-panasan menunggu di depan gerbang sekolah untuk menjemput kalian. Coba ingat,
Dia melakukan itu setiap hari demi kamu, anaknya yang sekarang ada di LDKI. Dia tidak ingin kita pulang dengan terik panas matahari, dengan berjalan kaki yang sangat jauh. Maka di malam yang hening ini, bayangkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Ibu kita yang kulitnya makin keriput menua, rambutnya kian memutih, tubuh ayah kita tidak lagi kekar, yang kian membungkuk di usianya yang semakin senja. Bahkan bayangan ibu kita dan ayah kita yang kian redup, coba bayangkan bagaimana jika dia telah tiada hari ini. Ibu yang rela tidur tanpa selimut demi melihat kita yang tidur nyenyak dengan 2 selimut. Ibu yang telah meneteskan air mata ketika kita terbaring sakit. Ibu yang selalu melihat kita tersenyum walaupun ia harus bekerja keras. Coba renungkan. Renungkan ketika ibu kita melahirkan kita ke dunia ini. Beliau rela mengorbankan nyawanya sendiri hanya untuk melahirkan kita. Saat ini 14 dan 15 tahun telah berlalu. Apakah yang pernah kita perbuat untuk mereka? Coba bayangkan wajah ibu kita. Tutup mata, renungkan, bayangkan ibu kita. Saat ini 14 tahun telah berlalu di usia kalian. Apa yang kau telah perbuat dengan mereka? Apa yang kau telah perbuatkan kepada mereka? Betapa bahagia mereka ketika mereka menantikan kelahiran kita. Ibu kita itu bahagia saat kita lahir. Dan mengharap kita menjadi anak yang soleh dan berbakti, yang selalu sayang kepada orang tuanya. Saat ibu kita melahirkan, ibu kita merasakan sakit yang amat sangat, menangis kesakitan antara hidup dan mati. Bahkan mungkin jika ibu kita diberi pilihan antara menyelamatkan nyawanya atau menyelamatkan bayinya, pastilah dia akan memilih menyelamatkan kita dan mengorbankan nyawanya sendiri. Tapi apa? Malam ini di usia 13 tahun dan bahkan kalian yang ada di usia 14 tahun, apa yang kita lakukan saat ini? Kita hanya melihat beliau, ayah dan ibu kita, dengan penderitaannya mencaci maki, melawannya dan bahkan mengacungkannya. Apakah kita pernah berpikir ingin memeluk mereka? Coba ingat, kapan kamu terakhir memeluk ibumu? Apakah sudah lama? Kapan terakhir kamu memeluk ayahmu? Apakah itu sudah cukup lama? Tapi saya berpikir, tidak. Kamu pasti sudah cukup lama tidak memeluknya dan mengelus-ngelus pundaknya.
dan mempertanyakan seberapa besar pengorbananmu ayah. Seberapa besar beban di pikiranmu untuk membesarkan saya. Seberapa besar beban di kepalamu untuk memikirkan masa depan saya. Kau pasti belum pernah mempertanyakan itu hingga sampai detik ini. Renungkan kembali, renungkan kembali. Bahkan kemarin sore, sebelum kamu meninggalkan rumah menuju ke sekolah ini, ada yang diantar oleh orang tuanya mengikuti kegiatan ini. Masih ada yang sempat berkata kasar dan maksa malu ketika orang tuanya ada di sini. Masih ada yang sempat membantah tentang apakah itu LDK atau tidak. Masih ada yang berkata kasar memberi penjelasan kepada orang tuanya untuk kegiatan ini. Masih ada yang bernada tinggi berdialog kepada orang tuanya sebelum meninggalkan kemarin sore rumahnya menuju ke sekolah. Masih ada yang sempat membantah. Tundukkan kepala, tundukkan, pejamkan matamu, renungkan kembali kemarin sore. Di mana terakhir kamu melihat ayahmu? Di mana kamu terakhir melihat ibumu kemarin sore? Coba ingat kembali. Mungkin saat ini kita sedang bahagia, bergembira bersama teman, makan cemilan, tapi pernahkah kita berpikir, apakah orang tua kita juga di sana bahagia? Mungkin saat ini cemilan yang enak dan tidur yang nyenyak, tapi tahukah kalian, mungkin di sana beliau sedang menahan lapar dan perut karena belum makan demi membiayai sekolah kalian, demi membiayai jajanan harian kalian. Mereka rela tidak jajan untuk kamu di hari esok. Renungkan kembali. Mungkin saat ini beliau masih ada, masih sehat. Tapi perhatikan, bayangkanlah rambut mereka satu persatu makin memutih. Kulit mereka makin berkerut, sinar wajahnya makin redup. Cahaya pandangan matanya ketika melihat kamu makin melemah. Coba renungkan. Masihkah kalian belum sadar? Kata-kata yang telah kita ucapkan kadang membuat mereka terbangun di tengah malam untuk menangis karena kata-kata kasar anaknya siang tadi. Ibu kita tuh kadang bangun tengah malam menangis menemui kata-kata kasar kamu yang kemarin. Renungkan kembali, renungkan. Lepaskan ego, buatkan Tuhanmu di hadapan orang tua. Buang, bersihkan keegoanmu, keangkuhanmu yang ada di hatimu yang begitu buang. Buang kesombonganmu di hadapan mereka. Namun kenapa kita tidak pernah menyadari mengapa kita tidak mau minta maaf? Ingat, di mana terakhir kamu mohon maaf kepada ibu? Saat kapan kata maaf terakhir kamu ucapkan kepada ayahmu? Apakah itu sudah cukup lama? Kembali kamu sadar. Apakah itu setahun yang lalu? Sementara kata-kata kasarmu hampir setiap hari mereka dengar, kata pembantahmu hampir setiap hari mereka dengar. Renungkan kembali.
Coba bayangkanlah bila besok pagi fajar matahari pagi mulai terbit, ada salah satu dari keluarga kalian datang dan memberi kabar agar kalian bergegas pulang segera. Setelah sampai di rumah, di depan pintu tentu kita ingin bertemu dan melihat sosok lelaki yang selalu menjaga kita, yang selalu mengantarkan kita ke sekolah, yang membiayai sekolah kita, yang rela bekerja bercucuran keringat untuk kita. Bayangkan setelah kalian sampai di rumah, kalian masuk di sebuah ruang tempat di mana lelaki itu beristirahat untuk selamanya. Dan setelah kalian masuk, sesosok lelaki sudah berbaring terbujur kaku. Itulah sosok lelaki yang akrab kepanggil ayah, sosok lelaki yang akrab kepanggil bapak. Renungkan, lepaskan ego. Renungkan. Ayah bapak, itulah dia yang akrab kamu panggil, yang sekarang tubuhnya terkulai lemah, terbujur kaku, tertutup kain putih, dan kamu tidak sempat mengatakan apapun kepadanya. Ayah yang rela menghabiskan tenaganya untuk membiayai kalian, bahkan sekalian beliau menyuruh kalian tolak. Beliau minta tolong kalian menolak, berlalu dan pergi tanpa memintakan apa yang diminta tolongkan. Bayangkan. Bayangkan itu pernah terjadi dan sering terjadi kamu lakukan kepada mereka. Sekarang dalam kita wafat menjadi mayat, tubuh terbaring kaku. Kita tidak bisa melihat senyumnya lagi, kita tak bisa mendengar suaranya lagi. Jangan canda tawa dan sosok lelaki yang di masa hidupnya kalian sia-siakan. Kini, masihkah kita ingin menyakiti hati mereka, membuat mereka menangis karena tinggal waktu kita? Semua sudah tidak ada lagi gunanya. Walaupun kau berteriak di samping telinganya, lelaki yang terbujur kaku itu ayah, dia tidak akan mendengarkanmu lagi. Ibu, dia tidak akan mendengarkanmu lagi. Semuanya sudah terlambat, dan kamu tidak sempat mengucapkan sepatah kata maaf sedikit pun. Ya Allah, janganlah Engkau memanggil kedua orang tua kami, janganlah Engkau memanggil ayah kami, janganlah Engkau memanggil ibu kami meninggalkan kami, sebelum kami semua yang ada di ruangan ini memohon maaf atas dosa-dosa kami. Katakan di dalam hatimu, saya orang bersalah. Katakan, saya orang yang sangat berdosa pada orang tua saya. Buang ego, buang keangkuhanmu. Katakan dalam hati kalian, katakan. Tundukkan kepalamu, katakan dalam hati kalian, katakan maaf kepada, kirimkan kata maaf kepada. Mungkin saja dia sudah tertidur lelah karena lelahnya seharian, lelah yang kemarin yang dia curahkan untuk kamu besok. Malam ini dia tertidur lelah karena kelelahan dari kamu.
Sekarang malam ini kamu terbangun merenungkan kehilapan kamu kepada. Ucapkan dalam hati, ucapkan kata maaf, ucapkan kata maaf sebelum semuanya terlambat. Kirimkan kata maaf ke dalam tidurnya, ucapkan di dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Kirimkan kata maaf. Ayah, ibu, maafkan salah saya. Maafkan salah saya. Minggu lalu, kemarin sore, tadi sore yang membentakmu dan tidak mengindahkan perintah. Maafkan saya yang tak tahu diri. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Putrinya yang di sampingnya kesetelah temannya. Peluk temannya, yang putri. Peluk temannya yang sedih. Peluk. Berikan ketenangan, berikan. Bagikan. Kesetelah teman, kesetelah teman, kesetelah teman. Kesetelah teman, kesetelah. Kesetelah teman, kesetelah. Kesetelah teman, kesetelah.